Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Sapatana dari jurusan D4 Fisioterapi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit, yaitu penyakit Down Syndrome. Nah, untuk penjelasannya langsung saja kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan ini kita akan ngebahas mengenai penyakit Down Syndrome. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari penyakit Down Syndrome ini. Nah, jadi Down Syndrome itu adalah kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan juga mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Nah, kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Dan kromosom 21 membelah ini tidak normal, sehingga akan membentuk kromosom yang memiliki 3 kembaran, bukan 2, karena dia kan ada ekstra kromosom ya, sebagaimana kromosom yang normal itu hanya ada 2. Dan untuk itu kelainannya ini disebut juga dengan trisani 21. Selanjutnya berbicara mengenai patofisiologi dari Down Syndrome ini sendiri. Sebelumnya kita sudah tahu mengenai pengertiannya. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih patofisiologinya itu apa. Dan untuk patofisiologinya, jadi semua individu dengan Down Syndrome ini memiliki 3 salinan kromosom 21. Nah, sekitar 95% memiliki salinan kromosom 21 saja, dan sekitar 1% individu ini bersifat mosaik dengan beberapa sel yang normal. Dan sekitar 4% penderita Down Syndrome ini dia akan mengalami translokasi pada kromosom 21. Lalu, untuk patofisiologi dari Down Syndrome ini sendiri itu diawali dengan adanya kromosom tambahan pada kromosom autosomal 21. Dan kromosom ekstra tersebut dapat muncul akibat kegagalan pemisahan kromosom saat proses gametogenesis ya, akibat translokasi ataupun mosaik. Nah, ekstra kromosom pada ekstra kromosom 21 tersebut akan menyebabkan kelainan ekspresi gen dengan manifestasi yang bervariasi pada beberapa sistem organ dan juga menimbulkan variasi fenotip pada pasien Down Syndrome. Oke, jadi tadi kita sudah berbicara yang pertama pengertiannya, kemudian patofisiologinya. Selanjutnya kita akan membahas apa nih? Nah, jadi yang selanjutnya kita akan ngebahas mengenai gejalanya. Gejala dari penyakit Down Syndrome itu sendiri, gejalanya apa aja? Yang pertama, nah, penderita Down Syndrome ini memiliki tanda yang sangat khas dan mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa kepala yang relatif kecil dari normalnya dengan bagian anteroposteriornya itu mendatar, anteroposterior kepalanya ya. Dan pada bagian wajah biasanya itu tampak sela hidung yang datar, mulut yang kecil, dan lidah yang menonjol keluar. Seringkali mata ini menjadi sipit dengan sudut bagian tengah ini membentuk lipatan. Lalu ada tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek termasuk ruas-ruas jarinya serta jarak antara jari pertama dengan kedua baik pada tangan maupun pada kaki itu melebar. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah ngebahas mengenai gejalanya. Nah, lalu ada nih ciri-ciri khas yang spesifik dari Down Syndrome, ya kan? Tadi di gejalanya sudah disampaikan mengenai beberapa cirinya juga. Lalu di sini saya akan memberitahu mengenai ciri khasnya. Nah, apa aja sih ciri khas dari penderita Down Syndrome ini? Nah, untuk ciri khasnya, penderita Down Syndrome ini memiliki mata dengan lipatan sudut bagian tengah mata. Kemudian bintik putih pada bagian luar iris mata. Kemudian mukanya yang bulat atau round face. Lalu kepala bagian belakangnya itu datar, flat. Kemudian rambutnya halus dan lurus ya, seperti yang sudah dijelaskan sedikit di
gejalanya tadi kan. Pada bagian leher juga, pada bayi baru lahir itu akan tampak kelebihan kulit pada leher belakangnya dan juga punggung, kemudian hilang setelah tubuhnya itu berkembang. Nah, pada anak dan dewasa lehernya itu pendek dan juga lebar. Untuk mulutnya, rongga mulutnya ini lebih kecil dan lidahnya tampak lebih panjang. Dan tangan, telapak tangannya ini lebar dengan jari yang pendek. Garis pada telapak tangannya ini tampak sederhana. Dan untuk kaki, dia ini memiliki jari-jari yang pendek dan mempunyai wide space antara jari ke satu dengan yang kedua. Kemudian untuk tonusnya itu dia floppy, kemudian low tone. Dan untuk ukuran tubuhnya, waktu dia lahir umumnya ini panjang dan beratnya itu dia kurang dari rata-rata. Oke, jadi kita sudah berbicara tadi dari yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian patofisiologinya, gejalanya, dan juga ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai penata laksanaannya. Ya, jadi bagaimana penata laksanaan dari Down syndrome ini sendiri. Jadi untuk penanaannya sampai pada saat ini belum ditemukan metode pengobatan yang paling efektif untuk mengatasi kelainan ini. Gitu. Dan pada tahap perkembangannya, penderita Down syndrome ini juga mengalami kemunduran dari sistem penglihatan, pendengaran, maupun kemampuan fisiknya, mengingat bahwa tonus-tonus ototnya yang lemah ya. Tonus otot-ototnya yang lemah. Jadi dengan demikian, penderita ini harus mendapatkan dukungan maupun informasi yang cukup, serta kemudahan dalam menggunakan sarana atau fasilitas yang sesuai berkaitan dengan kemunduran perkembangan baik fisik maupun mentalnya. Lalu ada nih pembedahan. Nah, pembedahan ini biasanya dilakukan pada penderita untuk mengoreksi adanya defek pada jantung. Mengingat bahwa sebagian besar penderita ini lebih cepat meninggal dunia ya akibat adanya kelainan pada jantung tersebut. Nah, kemudian dengan adanya leukemia akut menyebabkan penderita ini semakin rentan terkena infeksi, sehingga penderita ini memerlukan monitoring serta pemberian terapi pencegah infeksi yang kuat. Selanjutnya ini ada pencegahan. Hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit Down syndrome ini? Yang pertama itu adalah hamil di usia yang tepat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kromosom. Kemudian kita juga melakukan screening dan tes diagnostik, melakukan tes antenatal. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Dan yang terakhir, kita harus berolahraga secara teratur. Oh ya, ada satu lagi, kita juga harus konsumsi asam folat. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit Down syndrome. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang mendengar ataupun yang melihat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.